Selamat datang di saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi petani di Dungeon Tower. Kemarin Sejun mendapatkan peliharaan baru, yaitu kelinci abu. Dan ternyata mereka adalah rekan dari Bapak Kelinci. Dan oke, seperti apa kisah selanjutnya dari Pak Sejun? Kita langsung aja lah di Capcus. Dan oke, beberapa saat kemudian, saat ini Sejun memperkenalkan kelinci abu-abu yang telah diberi nama, yaitu Pirik, Pimik, dan Pibik. Mereka akan bertugas sebagai teknik pembangunan. Para kelinci lainnya jadi senang mendapatkan rekan baru. Pertanian Sejun jadi semakin besar dan mendapatkan banyak pekerja baru. Dan oke dah, saatnya untuk bekerja secara maksimal. Sejun berharap para kelinci abu bisa optimal dalam bekerja di sini, karena di sini aman sentosa, makanan banyak, tinggal saling melengkapi saja. Kemudian Sejun meminta kelinci abu-abu untuk membuatkan rumah bagi kelinci baru. Yah, para bocil kelinci yang sudah besar sekarang, mereka butuh rumah. Yah, mereka butuh rumah baru. Jadi tolong buatkan mereka rumah ya. Soalnya mereka belum mahir membuat rumah. Lihat tuh, malah pada ngacak-ngacak. Bener-bener dah, masih bocil semua itu mereka. Masih kurang pengalaman. Tapi Theo juga mau dibuatkan rumah. Ia juga butuh tempat untuk istirahat di sini. Tapi Sejun menolaknya. Soalnya Theo kan sudah punya tas bandel yang dapat menampungnya gitu ya. Aku nggak mau tinggal di tas bandel terus. Aku mau tinggal di menara yang tingginya. Tolong buatkan aku rumahnya. Pimik pun bertanya kepada Sejun, kalau Sejun sendiri sekarang tinggal di mana? Apa sudah ada rumah untuk bos Sejun? Sejun menerangkan kalau dirinya sekarang cuma tidur di kasur daun bawang. Ini tempatnya, ada tas, ada botol, ada selimut buatan ibu kelinci. Selama ini saya istirahat di situ. Kalau begitu sekalian aja buatin rumah untuk bos Sejun. Biar kita bangun semuanya saja. Di sini banyak bahan-bahan yang berlimpah. Kita bisa membuatnya dengan cepat. Wadidaw, mantap. Tapi apa bisa membangun rumah di dalam gua? Nanti lahannya jadi tambah sempit ya. Kalian kan butuh rumah juga. Jadi rumah buatku di skip dulu aja dah lah. Buat kelinci dulu aja rumahnya. Wah, kalau gitu, kenapa kita tidak membuat rumah di permukaan saja, Bos Sejun? Di sono kan luas. Kami akan membuat rumah yang besar. Ya, kalau di situ lahannya kan besar ya. Jadi kita bisa membuat rumah yang besar. Wah, 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 mantap. Tapi Sejun berpikir dulu, di permukaan memang saat ini sudah aman ya. Ada Keeng, ada Ibu Keeng, ada Minotaur juga. Dan sekarang ada Elka dan teman-temannya. Ya pastilah aman sekali. Oke lah kalau begitu, kita akan buat rumah di permukaan. Oke, langsung gasken. Tapi para kelinci membutuhkan lumpur untuk membuat batu bata. Lumpur di goa terlalu kasar, jadi kurang bagus untuk membuat batu bata. Apa Sejun memiliki area yang memiliki kepadatan lumpur yang bagus? Wah, itu mah ada banyak. Betul kan Theo? Maksudmu tempatnya para minotornya? Oke lah, kita langsung ke sananya. Dan oke dah, langsung pindah scene ke tempatnya para minotaur. Di situ para minotaur tampak bingung dengan kedatangan Sejun dan karyawannya. Mereka menatap dengan kebingungan. Sedangkan Sejun, ia sedang negosiasi sama bos Ox. Sejun meminta lumpur yang ada di sini untuk dijadikan batu bata. Lumpurnya kan melimpah ya. Jadi cocok untuk bahan batu bata. Pimik juga merasa pas dengan lumpur di situ. Ini lumpur yang sempurna untuk bahan batu bata. Soalnya kelembapannya sangat pas sekali. Tapi bos Minotaur tampak kebingungan, soalnya lumpur kan sudah jadi makanan pokok para Minotaur. Masa mau diambil untuk buat batu bata lagi? Apa ada imbalannya dari semua ini, Mo? Ya jelas dong, kalian bisa membawa daun bawang hasil panen hari ini. Bawa aja semuanya. Wah mantap, siap banget Mo. Ambil sesuka hatiku Mo. Ini lumpurnya ambil saja semuanya Mo. Ambil saja. Ucap bos Ox kegirangan.
Woi kalian semua, berhenti memakan lumpur itu. Itu akan menjadi bahan batu bata. Cepat ambil daun bawang di pertanian Sejun. Cepatmu, perintah Raja Ox kepada para Ox lainnya. Oke lah semuanya beres. Sejun senang melihat negosiasinya berhasil. Sekarang saatnya untuk membangun rumah untuk semuanya. Oke lah gaspol. Dan ya, kita langsung ke permukaan. Terlihat si Keeng sedang mencabut pohon yang dijadikan bahan bangunan. Dan ternyata Ibu Keeng mencabut dua batang pohon yang lebih besar. Wanjir gede banget. Para Minotaur juga sedang sibuk membajak lahan baru yang sedang ditanami daun bawang. Mereka sangat kuat, sampai-sampai puluhan hektar lahan sudah mereka bajak. Dan para kelinci, mereka bertugas menanam daun bawang di lahan yang telah dibajak para Minotaur. Mereka bekerja keras karena lahannya sangat luas banget. Kelinci-kelinci yang lain juga bekerja menyiram tanaman yang ada di permukaan. Mereka dengan penuh semangat melakukan tugasnya dengan baik. Setelah itu, dilanjutkan dengan latihan pertempuran antara Elka dan Keeng. Keeng disuruh untuk latihan bertarung supaya mahir menjadi satpam komplek. Semangat Keeng! Bertarunglah sekuat tenaga. Selesai bertarung, Keeng dikasih hadiah madu sebotol. Makanlah yang banyak biar cepat tumbuh. Tapi melihat Keeng makan madu, Elka jadi kepengen. Seumur hidup ia belum pernah memakan madu. Jadinya ia ngiler melihat Keeng makan madu. Sejun pun memberi Elka satu botol madu. Elka jadi tidak enak menerima madu itu. Makanlah, masih ada banyak persediaannya. Wah, terima kasih Sejun, terima kasih naga hitam yang agung, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan oke dah, setelah itu proses panen pun dimulai. Kelinci gerobak sekarang sudah memiliki keranjang untuk menampung hasil panen. Dan Sejun langsung memanen ubi matahari yang sudah tumbuh dengan baik. Dan ini dia ubi mataharinya. Wah, 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 malah berkilauan. Gile ini mah. Sejun langsung menerima banyak poin XP ketika ia memanen ubi matahari. Levelnya naik drastis. Sejun senang sekali dengan ubi jalar matahari itu karena ubi ini akan meningkatkan stamina si pemakan. Mantap dah, bisa digunakan untuk memasak snack ubi madu lagi. Keren ini bos. Tapi di permukaan cuacanya panas banget, sangat-sangat hot. Sejun gak kuat, ia pun mengaktifkan skill Rain dan muncul awan kabut yang bisa menutupi Sejun dari panasnya cahaya matahari. Kemudian terlihat hasil panen daun bawangnya yang sangat banyak. Padahal sudah diambil Minotaur semua tadi, malahan panen lagi, tambah banyak dah. Gile bener, pertumbuhan daun bawang sangat cepat, harus punya gudang penampungan ini mah. Kemudian Sejun bertanya kepada Theo. Theo mau ke lantai 38 kapan? Ini hasil panen banyak banget, harus segera dijual kepada para manusia. Lah ini sudah mau jalan. Elki dan Elko sudah memanen semua tomat cherry. Ini sudah ada ribuan tomat cherry yang ada dalam tas bandel. Sekarang tinggal turun aja. Oh, kalau gitu sekalian bawa daun bawangnya. Ini kan daun bawang detoksifikasi ya. Barangkali petualangan butuh daun bawang untuk menangkal racun. Oke, siapnya. Aku akan bawa sedikitnya. Dan ternyata, jir, ada banyak banget daun bawangnya. Ini mah nggak cukup ditampung di tas bandel Theo. Ambil 100 lembar aja dah. Udah full ini bandelnya. Tapi ternyata Theo tidak suka dengan bau daun bawang. Aromanya terlalu menyengat. Kucing yang memiliki penciuman yang tajam jadi tidak nyaman dengan baunya yang menyengat ini. Woi Theo, kalau sudah selesai, cepatlah kemari. Kita akan pesta dulu sebelum kau berangkat. Cepatlah ambil daun bawangnya dan makan-makan di sini. Waduh, waduh, jangan tinggalkan aku. Aku juga mau ikut pesta makannya. Aku segera ke situnya. Dan ya, karena diajak ngobrol, Theo malah mengambil ubi jalar matahari. Ia malah nggak lihat apa yang ia ambil, malah langsung ditaruh di tas bandel. Waduh, gaswat. Dan oke, semuanya beres. Saatnya untuk bekerja. Dan ya, scene pun berpindah. Di lantai 67 Dungeon Tower. Di situ ada hutan lebat yang lembab dan terlihat ada kodok hijau yang berdiri santai di pepohonan dan tiba-tiba cerot. Dipanah dari belakang kodok hijaunya, modar dah. Ternyata ada kadal besar yang menembakkan anak panah kepada kodok hijau itu. Dan itu dia, itu adalah Lizard Man, penghuni lantai 67. Lizard Man itu mendekati si kodok yang udah modar. Dan ternyata besar banget kodok hijaunya, seukuran sama Lizard Man.
Akan tetapi ketika ia mau mengambil kodok hijau itu, malah muncul belalang merah yang hinggap di tubuh kodok. Belalang itu langsung memakan kodok hijau. Si lizardman langsung mengambil dan memakan belalang merah itu. Wah, sepertinya enak, soalnya dimakan sampai ludes. Dan ternyata lizardman tidak sadar kalau ada belalang merah lainnya yang mengintai dari atas. Sepertinya ada banyak sekali belalang merahnya. Lizardman mulai sadar akan keberadaan belalang merah, tapi telat. Terlihat ribuan belalang merah sedang menatap Lizardman yang memakan rekannya. Mereka berdiri seolah menunggu Lizardman sadar. Lizardman panik karena para belalang itu langsung terbang dan mengelilingi Lizardman. Gili, banyak banget, sampai-sampai pergerakannya membentuk pusaran angin merah yang menakutkan. Lizardman tidak bisa menghindar karena pergerakan belalang merah terlalu cepat dan duar. Ditumbuk itu lizardman, langsung dah lizardman-nya dimakan hidup-hidup. Ya, dimakan sama belalang merah. Waduh, dimakan tanpa sisa lagi. Jir, serem amat di belalang. Belalang merah itu pun pergi tanpa arah. Mereka seperti mencari mangsa lagi. Anjir, serem banget ini belalang merahnya. Kemudian di posisi Iron Fritani, si naga hitam, sepertinya Iron sedang tidur dan ternyata bola kristal yang menyala terang. Itu adalah alarm darurat. Iron merasa terganggu karena kristalnya mengeluarkan suara peringatan. Ada apa ini si Cuk-Cuk? Kenapa kristalnya mengeluarkan aura yang berisik? Ini apaan dah, buangke bener. Dan ternyata setelah diambil kristalnya, bejir, notifikasi muncul banyak banget. Peringatan darurat untuk lantai 67. Itu adalah lantai di mana belalang merah menyusup ke hutan. Waduh, Iron kaget. Kenapa tuh belalang ada di lantai 67? Gaswat, perlu segera ditangani. Dan ternyata ada jutaan belalang merah yang menyusup ke lantai 67. Waduh, banyak banget. Iron jadi panik. Kenapa belalang merah sebanyak itu ada di lantai 67? Ini gimana sih ceritanya? Kenapa errornya jadi parah banget seperti ini? Waduh, gaswat. Sepertinya perlu penanganan khusus. Aku harus membuka kembali peralatan yang diberikan kakek. Oke lah, gasken. Saatnya untuk pembasmian belalang merah. Dan oke, scene kembali berpindah di posisi Sejun. Saat ini Sejun sedang memasak belut besar. Si hitam baru menangkapnya di dalam Sea Dimension. Belut itu langsung dimasak menjadi belut panggang oleh Sejun biar gampang dan juga bisa mengeluarkan minyaknya sekaligus. Jangan lupa dikasih daun bawang biar aromanya jadi sedap. Wah, enak pol. Theo sampai ngiler itu dah. Kemudian kelinci sabit memberikan hasil potongan ubi yang ia potong-potong. Ia menyerahkan potongan itu kepada bos Sejun. Sejun mengambilnya dan daging belut yang sudah matang dijadikan sunduk sate sama Theo. Theo jadi kepanasan karena minyak yang keluar terlalu banyak. Kemudian si hitam penasaran, mau dibuat apa ubi jalarnya? Kok cuma dipotong-potong doang, nggak direbus dulu? Sejun pun menjawab kalau ubi jalarnya mau dibuat ubi karamel. Ini adalah perpaduan antara ubi jalar dan juga madu lebah beracun. Ini pasti enak loh. Dan oke, langsunglah dioseng. Ya, dioseng-oseng dulu ubi jalarnya, dioseng sampai matang. Tapi setelah setengah matang, dibiarkan dulu ditumis dengan satu arah, biar ada tekstur crispy-nya. Dan oke, sudah pas ini teksturnya, langsung dah ditambahkan madu lebah beracun. Tambahkan sesuai porsinya, kemudian dioseng-oseng lagi, dan selesai. Mantap, ubi jalar madu karamel sudah jadi. Mantap, pol! Resep ubi jalar karamel telah tercatat dalam buku resep Sejun. Nambah lagi ini dah resepnya. Dan oke, sekarang saatnya untuk dinikmati ubi jalar karamel yang super duper enak. Maknyus bener ini mah. Kemudian giliran ikan piranha yang digoreng menggunakan minyak dari belut, digoreng sampai matang dan dijadikan piranha goreng. Tapi Sejun merasa aneh, soalnya piranha goreng ini tidak tercatat dalam buku resep. Apa masakan piranha goreng ini tidak diakui sebagai masakan yang enak? Wah, sayang sekali. Sepertinya perlu riset lagi ini mah. Dan oke, semuanya telah selesai dibuat. Saatnya untuk makan-makan. Ayo bos, semuanya kita makan-makan. Dan ya, semua karyawan pertanian Sejun pun datang.
Mereka senang sekali karena mereka mau makan-makan dan terlihat semua makanan sudah siap untuk disantap. Ada belut panggang, piranha goreng, ubi karamel, dan juga kentang karamel. Mantap, semuanya tersedia dengan sempurna. Para pekerja Minotaur pun bergembira dengan daun bawang yang mereka santap dan serigala perak. Ia memakan piranha goreng dan sup sayur-sayuran. Dan setelah itu, semua makanan telah selesai dimakan. Magnus, enak pol, sampai ludes dimakan semua, habis total. Sejun dan Theo sampai kekenyangan itu dah, gara-gara makan banyak. Kemudian Theo menyuruh Elka untuk siap-siap, kita akan berangkat ke lantai 38. Ia menyuruh Elka untuk memanggil serigala lainnya, tapi Theo di situ agak bingung, soalnya Sejun menyisakan makanan. Emangnya ini nggak dimakan? Sayang banget kalau nggak dimakan. Ini bukan nggak dimakan, tapi ini makannya si Airen. Si naga itu nggak muncul-muncul. Udah dipanggil berkali-kali, tapi malah no respon. Ada yang aneh dengan si Airen. Sejun jadi khawatir dengan Airen. Semoga Airen baik-baik saja. Dan Woke Shin berpindah di posisi Airen. Saat ini Airen sedang repot banget dah. Ia sedang mengatur layar komputernya. Ia sedang menghalau antivirus untuk Dungeon Tower. Ya, gimana lagi dah. Virus belalang merah yang menyerang lantai 67 itu dibiarkan terus-menerus bakal repot. Dungeon Tower bakal bahaya. Ini virus nggak bisa diatasi apa ya? Ya, akhirnya Airen jadi stres berat. Ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengatasi belalang merah ini. Bingung ini mah mau diapain lagi. Waduh, bingung, wasem, susah amat. Apalagi sekarang cuman ada Windows Defender. Wanjir, sekelas nasional pakai Windows Defender. Apa-apaan Kominfo itu? Apalagi sekarang dirinya tidak berhubungan dengan ayah dan kakek Fritani. Ampun dah, ini gimana cara mengatasinya? Waduh, bahaya ini, semua lantai bakal diserang sama belalang merah. Gaswat. Kemudian pindah scene ke jalur pusat kota perdagangan. Di situ ada perkumpulan monster dungeon yang mau mengadakan rapat darurat. Ada pemimpin asosiasi perdagangan yang namanya adalah Manson. Ada pemimpin asosiasi tentara bayaran yang namanya adalah Hannibal. Dan ini dia pemimpin asosiasi penyihir namanya Iona. Dan di situ juga ada si Zenith, si rubah penyidik. Ia memperhatikan banyak ketua guild yang datang ke sini. Wah, sepertinya ada masalah serius yang terjadi dalam Dungeon Tower. Master Manson memulai pembicaraan. Ia mulai membicarakan tentang adanya pergerakan belalang merah yang masuk ke lantai 67. Sekarang Lizardman sedang kesusahan untuk menjaga lantai 67. Bahkan para pasukan terkuat sekarang sedang menjaga waypoint lantai 67. Hannibal juga mengkhawatirkan kalau para belalang itu masuk ke jalur perdagangan. Kalau jalur tunnel berhasil dijebol, malahan bisa hancur semua lantai di Dungeon Tower. Tapi Master Manson meyakinkan kalau belalang merah tidak bisa masuk jalur tunnel. Soalnya jalur itu hanya bisa dimasuki oleh makhluk hidup yang lahir di Dungeon Tower. Belalang merah kan masuk dari celah dimensi, jadi mereka bukan berasal dari Dungeon Tower. Tapi belalang merah itu bisa melewati waypoint. Ini sangat mengkhawatirkan. Aku berharap para pasukan Lizardman bisa menghalau para belalang merah itu dari waypoint. Aku harus segera mengatasi ini. Kalau tidak, lantai 67 sampai 69 akan jatuh dan rusak diserang belalang merah. Kita tidak bisa membiarkan itu. Karena di lantai itu adalah lantai pertanian lumbung pangan kita. Kita tidak bisa membiarkan belalang merah itu menghancur lumbung pangan kita. Kalau itu dibiarkan, maka kelaparan akan terjadi di seluruh Dungeon Tower. Ini menakutkan. Waduh, gaswat. Ketua guild yang lain jadi bingung mau menanggapi seperti apa. Ini pertama kalinya setelah 10 tahun pergerakan belalang merah muncul kembali. Penyihir Iona langsung berbicara. Ia saat ini menyayangkan kalau kejadian 10 tahun yang lalu terkait penyerangan belalang merah di kerajaan Red Ribbon tidak ditangani oleh para petinggi asosiasi. Sekarang giliran lantai 67, malahan kita semua panik. Apa standar ganda sedang terjadi di sini? Aku tidak ingin kejadian di Red Ribbon terulang kembali. Aku juga tidak ingin si gendut grid itu mendapatkan lumbung pangan kita lagi. Aku sudah tidak percaya lagi kalau orang itu adalah penyelamat kerajaan Red Ribbon. Kenyataannya, mereka telah menjadikan warga kelinci sebagai budak pertanian mereka. Maaf, Master Iona, kita sudah membahas itu. Dan kita juga telah membuktikannya kalau Tuan Grid adalah orang baik. Dia bukan orang jahat. Mana ada perbudakan para kelinci. Anda jangan mengada-ngada, Master Iona, ucap Master Manson.
Pria baik? Bagaimana pria itu menjadi baik? Lagian, dia telah menguasai Red Ribbon dan menjadikan lumbung pangan lantai 55 dikuasai oleh dirinya seorang. Aku masih tidak percaya dengan omonganmu, Master Manson. Keterlaluan, aku tidak terima kau berbicara seperti itu, Iona. Wanjir, si singa Hannibal langsung marah-marah. Ia merasa Iona terlalu banyak menfitnah Tuan Grid. Tapi ketua guild yang lain lebih mempertanyakan tentang perlindungan dari naga hitam. Sudah 200 tahun ini, naga hitam tidak pernah muncul. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan naga hitam? Apa naga hitam tidak mau melindungi Dungeon Tower kembali? Sekia, kalau kalian bingung baru bertanya tentang si naga hitam, padahal kalian sendiri tidak pernah memberi persembahan untuk naga hitam. Aku tidak yakin naga hitam muncul kembali untuk melindungi kita. Kalau naga hitam muncul, itu artinya dia akan menyelamatkan kerajaan Red Ribbon 10 tahun yang lalu. Aku mengusulkan agar semua di antara kita menggunakan semua kekuatannya, dan kita semua akan membantu suku Lizardmen. Kita akan bergerak semuanya, tidak perlu berharap kepada Dewa Naga Hitam. Asosiasi penyihir akan mengirim 100 penyihir terbaiknya untuk membantu Lizardmen di lantai 67. Kita akan berjuang bersama. Tapi aku rasa pasukan penyihir tidak akan sanggup untuk memusnahkan jutaan belalang itu. Jadi, aku juga meminta kalian semua untuk membantu kirim pasukan terbaik kalian untuk memusnahkan belalang merah itu. Kita ini pemimpin menara, kita akan selesaikan masalah ini di tangan kita, ucap Iona dengan penuh percaya diri. Dan oke, kita sudahi dulu rapatnya. Scene pun berpindah. Di lantai 78, tempatnya suku serigala perak. Di situ Elka sedang menemui keluarganya. Di situ juga ada Theo yang sedang santai-santai. Theo protes sama Elka, soalnya Elka mengatakan kalau ia mau mampir ke rumah dulu, mau memberi makan sukunya. Ini malah kelamaan, malah main-main sama bocil serigala. Kemudian ada bocil serigala yang mendekati Theo. Mereka mengira Theo adalah naga hitam yang agung. Soalnya ia malah menyuruh-nyuruh kepala sukunya. Itu artinya dia adalah naga hitam yang agung. Wah wah wah, jelas bukan bro. Aku ini Sales Cat Theo, seorang pekerja tingkat tinggi dari bawahan penguasa naga hitam yang agung. Jabatanku itu lebih tinggi dari kepala suku kalian karena aku ini adalah Sales Cat Theo. Dia omongin seperti itu, bocil-bocil serigala langsung kegirangan. Mereka senang sekali bisa melihat karyawan dari naga hitam yang agung. Dia adalah Sales Cat Theo. Mantap dah. Apa yang kalian katakannya? Katakan sekali lagi nya. Katakan yang lantangnya. Karyawan tertinggi dari naga hitam yang agung, Sales Cat Theo. Wah wah wah, hebat sekali kaliannya. Ini aku kasih ikan bakarnya, makanlahnya. Aku suka teriakan kalian semuanya. Jir, malahan ngelempar makanan. Ya, Theo senang sekali dipuji-puji sama bocil-bocil itu. Ia dipuji dengan penuh riang gembira. Ia pun mengambil lagi piranhanya di kantong bandelnya. Akan tetapi ada yang aneh. Apa ini ya? Ini aneh sekali. Dan setelah dilihat, waduh, kenapa ada ubi jalar matahari di sini? Wadidaw, bahaya, jambret. Ini adalah ubi jalarnya si Sejun. Waduh, gaswat. Ini adalah bibitnya Sejun. Bisa ngamuk itu si Sejun. Karena ubi jalar ini akan ditanam kembali. Waduh, waduh, malah dibawa. Bahaya nih, bahaya, bahaya, bahaya. Elka, ayo cepat pergi dari sini. Kita harus menuju ke lantai 38 secepatnya. Dan pulang secepatnya. Kita tidak punya waktu lagi. Oke bos, pegangan yang kuat ya. Aku akan berlari sekuat tenaga. Dan oke dah, Theo pun meluncur tajam. Elka dan anak buahnya pun langsung berlari cepat. Mereka akan mengantar Theo ke lantai 38. Tapi kita belum tahu Theo mau pulang tepat waktu atau tidak. Karena bersambung. Waduh, waduh, malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke bos, silahkan di like, komen, dan di subscribe. Siap, terima kasih, salam cus.